Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Yang pertama dan paling utama, marilah kita haturkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala biqauli bilisan alhamdulillahirabbil alamin, yang mana dengan izinnya, yang mana atas nikmatnya kita bisa berkumpul bertatap muka walaupun secara virtual ini tanpa ada halangan apapun. Salawat serta salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang penuh harapan ini, yang telah membawa kita dari zaman onta menuju zaman Honda. Semoga kelak kita diakui sebagai umatnya, mendapatkan syafaatnya, dan dikumpulkan bersama beliau di surga nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak ibu sekalian, di tahun 2020 ini kita sama-sama menghadapi ujian yang sebelumnya kita tidak sangka-sangka, yang mana dengan ujian ini penyelenggaraan ibadah haji harus dibatalkan. Jadi haji pada tahun ini hanya dikhususkan untuk masyarakat Arab Saudi, itu pun dengan kuota terbatas dan dengan protokol kesehatan yang ketat. Oleh karena itu, marilah kita bersama-sama berdoa semoga ujian yang kita hadapi ini segera berakhir dan ibadah haji pada tahun depan bisa terselenggara lagi. Amin. Mengingat ibadah haji merupakan kewajiban bagi setiap muslim, sebagaimana yang telah difirmankan Allah di dalam surat Ali Imran ayat 97. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Mengerjakan haji adalah kewajiban seorang muslim, yaitu bagi mereka yang mampu mengadakan perjalanan ke Baitullah. Barang siapa yang mengingkari atas kewajiban haji, maka sesungguhnya Allah tidak membutuhkan sesuatu apapun dari alam semesta. Bapak-bapak ibu-ibu sekalian, sudah tahu kan jika haji merupakan kewajiban bagi kita seorang muslim yang telah mampu mengadakan perjalanan haji ke Baitullah. Oleh karena itu, sebelum kita berangkat haji, sudah seharusnya kita harus mengetahui apa itu syarat-syarat wajib ibadah haji. Jadi bapak-bapak ibu sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai syarat-syarat wajib haji. Yang pertama yaitu beragama Islam. Jadi syarat pertama berhaji yaitu beragama Islam. Jadi apabila ada seseorang yang telah mampu secara finansial dan memenuhi syarat wajib lain namun ia tidak beragama Islam, maka gugurlah kewajiban haji. Kemudian ia belum pernah melakukan haji sebelumnya, karena kewajiban berhaji itu hanya satu kali seumur hidup. Kemudian syarat yang kedua yaitu balik atau dewasa. Dewasa ini bisa ditandakan apabila laki-laki ialah pernah mimpi basah, kemudian kalau perempuan maka sudah haid. Oleh karena itu, jika ada seorang muslim yang telah melaksanakan ibadah haji namun ia belum balik, maka hajinya tidak dihukumi sah, sehingga apabila ia sudah dewasa nanti berkewajiban kembali untuk mengulang hajinya. Syarat yang ketiga yaitu berakal. Jadi seumpama ada seorang muslim atau muslimah yang telah balik atau dewasa namun ia mengalami masalah baik itu dalam pikiran maupun batinnya, maka ia tidak diwajibkan untuk berhaji. Karena apa? Apabila seorang muslim atau muslimah tersebut memiliki masalah, tentunya ia akan kesulitan dalam menjalankan ritual ibadah haji. Selanjutnya syarat keempat yaitu merdeka. Jadi apabila ada seorang muslim yang telah balik dan berakal, maka syarat selanjutnya yaitu merdeka.
Dalam artian ia memiliki kuasa atas dirinya sendiri dan tidak sedang berada dalam kekuasaan orang lain. Dalam hal ini yang dimaksud ialah hamba sahaya dan juga budak. Oleh karena itu, apabila hamba sahaya ataupun budak tersebut memiliki kesempatan untuk berhaji, maka hajinya tidak dihukumi sah dan ia harus mengulangi hajinya ketika ia memperoleh kebebasannya atau ia sudah tidak berada dalam kekuasaan orang lain. Kemudian syarat yang kelima atau syarat yang terakhir adalah mampu. Yang dimaksud mampu di sini adalah mampu secara fisik, baik batin maupun pikiran, dan finansial dan juga keamanan. Jadi mampu secara fisik berarti ia memiliki kesehatan, memiliki jiwa dan rohani yang baik. Kemudian mampu secara finansial berarti ia mampu mengadakan perjalanan, mampu membiayai perjalanan menuju ke Mekah, pulang pergi, mampu membiayai keluarga yang sedang ditinggalkan, dan mampu untuk membiayai kehidupan setelah ia pulang dari berhaji. Kemudian mampu dari keamanan, maksudnya selama ia melakukan kegiatan berhaji, selama ia melaksanakan haji, ia harus memastikan keamanannya. Jadi apabila jika ia berhaji namun ia terancam keamanannya, maka tidak diwajibkan atasnya untuk berhaji. Jadi mampu ini merupakan syarat terakhir dan juga syarat yang menurut saya cukup berat. Seperti yang bapak-bapak ibu ketahui bahwa walaupun banyak muslim di sekitar kita sudah mampu dari segi fisiknya, sudah mampu dari segi finansialnya, namun ia tidak memiliki keinginan batin, tidak memiliki cita-cita untuk berangkat haji. Sedangkan di sisi lain, orang yang mohon maaf kurang mampu dari segi fisik maupun segi finansial, malah ia berlomba-lomba, ia mengumpulkan tekad untuk bisa berangkat haji, entah itu bagaimanapun caranya. Tidak jarang banyak orang yang mohon maaf dari segi finansial ia tidak mampu, ia banting tulang untuk mengumpulkan pundi-pundi rupiah, ia menumpung selama berpuluh-puluh tahun guna untuk bisa berangkat haji. Padahal di sisi lain banyak muslim-muslimah di sekitar kita yang sudah mampu, yang memiliki kelebihan finansial, malah ia tidak memiliki keinginan untuk berhaji. Padahal bapak-bapak ibu-ibu sekalian, padahal apabila kita mengingat kembali mengenai balasan yang akan kita terima apabila haji kita mabrur, yaitu tiada lain adalah surga, sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim, umroh yang satu ke umroh yang lain adalah menghapus dosa diantaranya, dan tiada balasan bagi haji yang mabrur kecuali adalah surga. Walaupun berhaji di zaman sekarang ini tidak mudah dan tidak murah, namun jika kita memiliki niat dan usaha yang sungguh-sungguh, pasti Allah akan mengabulkan keinginan kita. Pada tahun 2020 ini, Kemenak telah merilis biaya perjalanan ibadah haji yaitu sebesar 35 juta. Dan di Jawa Tengah sendiri, waktu tunggu itu bisa mencapai 27 tahun. Tentunya hal tersebut bukanlah biaya yang murah dan waktu yang singkat. Namun insya Allah dengan keteguhan niat, kita bisa bersama-sama berangkatkan ke Baitullah. Amin. Mungkin cukup itu yang bisa saya sampaikan. Semoga ke depan kita bisa menjadi muslim yang lebih baik, dan semoga kita senantiasa diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ngombe good day, mangan good time. Goodbye and see you next time. Tuku kopat ning Surabaya, menawi lepat nyuwun pangapura. Billahi taufiq wal hidayah wal afu minkum.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.